Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Amma ba'd. Yang terhormat Raisul Madrasah Ustaz Syaifuddin Purwanto, yang kami hormati segenap ustaz dan ustazah, muhafidh muhafidhah, musyrif musyrifah SMP Istiqomah Sambas Purbalingga, yang kami hormati segenap orang tua wali santri SMP Istiqomah Sambas Purbalingga, serta anak-anakku santri SMP Istiqomah Purbalingga, Istiqomah Sambas Purbalingga yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Diaulah satu-satunya manusia yang senantiasa kita semua harapkan syafaatnya baik di dunia terlebih di akhirat kelak. Santri-santriku yang Ustazah banggakan, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan berkaitan dengan beberapa hal. Nanti akan Ustazah sampaikan khususnya untuk kegiatan boarding school. Namun sebelumnya Ustazah perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ustazah adalah Maimunah SSY. Itu Ustazah kuliah di Unsik Wonosobo, jurusannya adalah Hukum Keluarga Islam. Baik anak-anakku sekalian, berikut kami Ustazah sampaikan beberapa hal yang perlu kita pahami dan perlu kita cermati bersama. Yang pertama adalah tata tertib asrama. 1. Pengurus dan piket. Ya, kita perhatikan untuk sistem kepengurusan dan piket asrama. A. Pada setiap asrama dibentuk kepengurusan. Nah, kepengurusan di sini untuk yang setiap harinya ditugaskan untuk membantu ustazah, itu namanya tim afektif. Kalau yang khusus di sekolah itu ada OSIS. Itu ya, jadi bedanya OSIS sama tim afektif. Kalau tim afektif itu lebih menyeluruh untuk kegiatan keasramaan. Tuh. B. Pada setiap kamar ditentukan seorang ketua kamar. Jadi masing-masing kamar nanti akan ada ketuanya atau pengurusnya. C. Piket dilaksanakan 2 kali setiap hari, ya, pagi dan sore. Pagi jam berapa? Pagi jam 6:30 sampai jam 6.45 gitu. Jadi sebelum berangkat sekolah kita ada piket terlebih dahulu, ya. Jadi piketnya apa? Membersihkan kamar, nyapu, dan merapikan tempat tidur. Kemudian untuk sore piketnya itu pukul 17.00 sampai 17.15 waktu Indonesia Barat. Tuh, jadi piketnya 2 kali, pagi dan sore. 2. Untuk ruang dan kamar asrama. Yang pertama, tidur di ranjang masing-masing yang telah ditentukan. Gitu ya. Jadi tidurnya kalian tidak boleh dompleng ke ranjang temennya, atau istilahnya tidak boleh barengan atau mungkin tukar-tukaran ranjang. Jadi harus tidur di ranjang masing-masing. B. Mengikuti kegiatan kamar yang telah ditentukan. C. Mematikan lampu kamar dan beristirahat pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 10 malam. Jadi pukul 10 malam kalian sudah harus berada di kamar masing-masing dan harus istirahat. Biar apa? Biar ketika pagi harinya dibangunkan enak, dibangunkan tidak terlambat. Selanjutnya D, tidak mengubah tata letak kamar, gitu ya. Jadi untuk tata letak kamar nanti berkaitan dengan lemari, berkaitan dengan tempat tidur, nanti sudah ada pengaturannya. Biasanya untuk
per bulannya kita berubah-berubah, tapi nanti akan disosialisasikan oleh wali asuh. Yang selanjutnya yaitu berkaitan ibadah di masjid. Ya, yang pertama, santri hadir di masjid selambat-lambatnya pukul 3.30 untuk mendirikan sholat tahajud dan qiyamul lail. Jadi nanti sebelum jam 3:30 kalian sudah dibangunkan, dan setelah itu langsung bergegas ke masjid untuk menunaikan sholat tahajud dan qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Qiyamul lail itu bisa berupa tadarus, bisa berupa murojaah atau menghafal. Selanjutnya, 2, santri wajib melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Ya, jadi selama di pesantren, di boarding itu kita diwajibkan untuk sholat berjamaah. Nggak ada istilahnya karena males terus sholatnya di asrama, karena apa sholatnya di asrama, kecuali nanti mendapatkan izin dari wali asuh, mungkin karena sakit ya, kita bolehlah sholat di asrama. Terus yang ketiga, seluruh santri wajib hadir di masjid 5 menit sebelum adzan. Ya, jadi sebelum adzan 5 menit kita sudah harus standby di masjid. Selanjutnya, kegiatan sekolah. Ya, jadi kegiatan sekolah itu santri hadir di sekolah paling lambat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi setelah tadi ada bersih-bersih, ada piket kamar, setelah itu sarapan, setelah itu mungkin mandi dulu atau sarapan dulu. Nah, yang penting ketika jam 7 kalian sudah berada di sekolah, sudah berseragam, sudah siap belajar. Selanjutnya, berkaitan dengan penggunaan alat komunikasi. Nah, menggunakan alat komunikasi itu diperbolehkan menggunakan alat komunikasi hanya yang disediakan oleh asrama apabila ada keperluan yang mendesak. Ya. Jadi nanti ketika kalian ada keperluan, contoh mau mengirim surat untuk kiriman jajan atau kebutuhan lain, itu nanti bisa menggunakan alat komunikasi yang sudah disediakan oleh asrama. Yang kedua, dilarang menggunakan alat komunikasi selain yang disediakan asrama. Jadi hanya boleh menggunakan alat komunikasi yang sudah tersedia. Ya, nggak usah cari-cari ke mana mungkin atau ke usadah lain selain yang disediakan oleh asrama. Insya Allah nanti cukuplah kalau sekedar mengirim pesan untuk kiriman atau keperluan lainnya. Selanjutnya, berkaitan dengan belajar malam. 1. Belajar malam dimulai pukul 20.15 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Ya. Jadi setelah sholat Isya itu nanti akan dilanjutkan dengan belajar malam. Di sini kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas atau PR yang diberikan oleh ustadz-ustadzah di sekolah. Kita kasih waktu sampai pukul 9:30 malam. Yang kedua, santri dilarang belajar di kamar. Jadi nanti kita belajarnya di lorong asrama. Mungkin bagi yang sudah pernah ke asrama sudah tahu ya lorongnya itu seperti apa. Nah, nanti kita belajarnya di situ. Atau boleh belajar di kelas, atau boleh belajar di gazebo atau aula. Yang penting belajarnya tidak ada di kamar. Untuk selanjutnya yaitu tidur. Ya, untuk tidur ternyata di sini juga diatur juga, ada aturannya. Yang pertama yaitu santri wajib tidur pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pukul 10. Ya. Tadi di atas sudah dijelaskan bahwa ketika jam 10 santri sudah harus berada di kamar masing-masing dan tidur. Yang kedua, sebelum tidur santri dianjurkan menggosok gigi, berwudu, membaca Al-Quran sedikitnya 1 halaman atau murojaah dan berdoa. Ya. Jadi baca Al-Quran atau mungkin murojaah hafalan atau mungkin menghafal, nggak apa-apa, dan berdoa.
Biar apa? Biar tidurnya nyenyak dan keesokan harinya kita bisa bangun untuk beribadah lagi. Sakit dan berobat, santri yang merasa sakit harus memberitahukan ke wali asuh atau wali kelas atau guru atau muhafidhoh dan memeriksakan diri ke klinik kesehatan boarding. Gitu ya. Jadi ketika kalian merasa sakit, kalian mungkin pilek, kalian mungkin pusing, itu tidak boleh dipendam sendiri, harus dilaporkan ke siapa? Ke ustadzah yang di situ. Siapapun ustadzahnya, yang penting dilaporkan. Setelah itu nanti ke klinik kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan awal. Itu berkaitan dengan makan dan minum ya. Yang pertama, santri harus makan 3 kali sehari dengan cukup yang telah disediakan oleh pihak catering boarding. Itu. Jadi makan 3 kali di boarding itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena kegiatan di boarding itu padat. Jadi harus kita punya nutrisi yang cukup biar kita bisa mengikuti setiap kegiatan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, makan dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan dengan selalu menjaga adab Islami. Itu ya. Jadi waktunya nanti akan ditetapkan yaitu sarapan pagi, makan siang dan makan malam. Itu tentunya dengan menjaga adab Islami, dengan duduk yang baik, makan dengan tangan kanan dan berdoa. Selanjutnya berkaitan dengan keuangan santri. Yang pertama, keuangan santri dititipkan kepada wali asuh, gitu ya. Jadi semua keuangan santri dititipkan kepada wali asuh. Kedua, santri diperbolehkan memegang uang maksimal 10.000 per hari, gitu. Jadi kita nggak boleh, kalian tidak boleh memegang uang lebih dari 10.000 per hari. Untuk apa? Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya yang ketiga, santri dilarang meminjam uang kepada siapapun. Ya. Selanjutnya berkaitan dengan program kebahasaan. 1. Bahasa yang dipergunakan di boarding adalah bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Jadi cukup 3 bahasa saja yang kita gunakan. Ya, kalau kita mau menggunakan bahasa Jawa, nanti ketika kita pulang ke rumah mungkin pas perpulangan silahkan menggunakan bahasa Jawa. Tapi ketika kita berada di boarding, kita hanya menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Yang kedua, santri wajib mengikuti syiar lughah harian dan mencatat materi syiar ke dalam buku khusus, serta membawa buku catatan khusus tersebut dalam setiap kegiatan. Gitu. Jadi nanti kan ada kegiatan lughah ya, seperti mufradat dan muhaddasah. Nah, nanti kalian disuruh untuk mempunyai 1 buku khusus. Buku khusus itu digunakan untuk mencatat materi-materi lughah yang sekiranya buku tersebut bisa dibawa kemana-mana. Istilahnya buku saku lah, biar ketika kalian mau berbicara dengan bahasa Arab atau mungkin lupa bahasa Inggrisnya apa, kalian bisa membuka buku itu. Untuk selanjutnya yaitu berkaitan dengan tahfidzul Quran. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di boarding kita itu ada program tahfidzul Quran. 1. Santri wajib mengikuti seluruh program tahfidz sesuai dengan jadwal. Oke, untuk lebih jelasnya nanti silahkan kalian buka link berkaitan dengan tahfidzul Quran. Di situ nanti sudah dijelaskan oleh koordinator tahfidz apa saja kegiatan tahfidzul Quran itu. Yang kedua, pencapaian ketuntasan target tahfidz menjadi penentu untuk kenaikan kelas. Tuh, ya. Jadi di sini tahfidz juga tidak sekedar tahfidz, tapi memang menjadi penentu untuk kenaikan kelas. Jadi setiap tahun kalian harus mencapai target yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kelas 7 harus 2 juz, kelas
8 harus 3 juz dan kelas 9 harus 1 juz, itu minimal. Yang ketiga, santri yang belum hafal minimal 6 juz selama 3 tahun akan ditunda perpulangannya sampai akhir sanah. Gitu. Insya Allah nanti kalau kita bisa mencapai target tahfidz dari kelas 7, kelas 8, nanti di kelas 9-nya juga lebih enak. Jadi 6 juz itu bukan sesuatu yang susah, ya, kalau kita sudah berusaha dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk selanjutnya kunjungan orang tua, kunjungan dan penjemputan santri. Ini yang perlu diperhatikan. 1, melaporkan kepentingan kepada wali asuh. Ya, jadi melaporkan dulu kepentingannya apa kepada wali asuh. Kedua, kunjungan dapat dilakukan apabila sudah mendapat rekomendasi dari kepala sekolah atau kabid boarding. Tuh, jadi izinnya tetap kepada kepala sekolah atau kabid boarding. Nanti kalau setelah mendapatkan izin dari kepala sekolah dan kabid boarding baru boleh dijenguk. Yang ketiga, pertemuan wali santri dilakukan di tempat yang sudah disediakan. Itu ya. Nanti ada tempat khusus untuk tempat ketika kalian dijenguk oleh orang tua atau dikunjungi orang tua. Selanjutnya, yang keempat, penilaian catatan kunjungan wali santri menjadi pertimbangan untuk penilaian raport boarding, gitu ya. Jadi sedikit banyaknya kalian dikunjungi itu nanti akan menjadi pertimbangan untuk penilaian raport asrama. Yang kelima, bila penjemputan dipercayakan kepada orang lain, maka harus ada pemberitahuan terlebih dahulu. Contoh, nanti yang menjemput Pak D-nya atau mungkin Bu D-nya. Nah, itu nanti sebelum dijemput harus diberitahukan dulu. Ya, biar untuk menjaga keamanan bersama. Selanjutnya, yang keenam, jika santri terlambat datang ke asrama tanpa ada udzur syar'i, maka akan dikenakan sanksi, gitu. Jadi izinnya sampai kapan? Ya, kita pulang ke asrama harus sesuai dengan batas izin yang sudah ditetapkan, gitu. Ya, selanjutnya berkaitan dengan perizinan. Ini yang pertama, perizinan khusus. Apa saja itu perizinan khusus? Yang pertama yaitu kematian, ya. Jadi ketika ada kematian boleh izin. Tapi kematian siapa dulu? Oke, kematian yang dimaksud dalam hal ini adalah kematian yang menimpa orang tua, kakek atau nenek, saudara kandung, paman dan bibi. Ya, jadi nggak ada izin kematian selain yang tadi sudah disebutkan. B, pernikahan. Ini pernikahan siapa saja? Pernikahan yang dimaksud dalam hal ini adalah pernikahan orang tua, nenek atau kakek, saudara kandung, paman dan bibi. Ya, jadi ketika pernikahan mereka, Antuna diperbolehkan izin untuk menghadiri. Yang ketiga, sakit keras. Sakit keras yang dimaksud dalam hal ini adalah siapa saja yang sakit, yaitu orang tua, kakek atau nenek, saudara kandung, paman dan bibi. Berobat. Santri dapat diizinkan berobat keluar boarding setelah mendapatkan rekomendasi dari dokter atau perawat boarding melalui surat yang dikeluarkan oleh klinik boarding dan penanganannya diserahkan kepada wali santri. Itu ya. Jadi nanti kalau mau berobat ke luar itu nanti sudah ada rekomendasi dan nanti yang akan menghubungi orang tua adalah perawat boarding. Oke, untuk perizinan yang kedua yaitu prosedur perizinan. Ini yang pertama, perizinan dapat dilakukan apabila sudah mendapat rekomendasi dari kepala sekolah atau
kabit boarding. Sama dengan tadi pas mau dijenguk ya, penjengukan itu jadi sudah harus ada izin dulu dari kepala sekolah atau kabit boarding. Yang B, santri harus melakukan komunikasi kepada wali asuh perihal keperluan perizinannya. Gitu. Jadi nanti setelah mendapatkan izin, nah nanti sampaikan ke wali asuh. Dan yang C, mematuhi peraturan perizinan. Jadi nanti sebelum pulang di situ harus mengisi administrasi dan sebagainya. Silahkan dipatuhi peraturan untuk perizinannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin penghargaan dan sanksi. Itu ya. Jadi ketika kita mendapatkan prestasi, pastinya nanti kita juga akan diberi penghargaan. Begitupun sebaliknya, ketika kita melanggar aturan, kita juga akan dikenakan sanksi. Apa saja penghargaannya? Yang pertama, diberikan penghargaan kepada santri yang berprestasi tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten, gitu ya. Jadi setiap ada prestasi nanti akan diberikan penghargaan. Yang kedua, hafal Al-Quran lebih dari 6 juz di akhir tahun pendidikan. Ketiga, hafal Al-Quran lebih dari target setiap akhir tahun pelajaran. Itu. Jadi mungkin nanti di kelas 7 targetnya 2 juz, tapi kalian bisa mencapai 3 juz atau 4 juz, mudah-mudahan. Nah, yang seperti itu nanti yang akan kita berikan penghargaan. Yang keempat, tidak pernah melanggar peraturan boarding school. Nah, ini. Yang kelima, menjadi ranking 1 paralel 1 sekolah, ya. Jadi kelas 7 reguler, boarding, baik putra maupun putri kok ranking 1. Nah, itu nanti akan diberikan penghargaan. Yang keenam, menjadi ranking 1 paralel 1 angkatan. Tuh. Yang ketujuh, terakhir, menunjukkan prestasi dalam setiap kegiatan atau program boarding. Ya, jadi kok setiap kegiatan kok kalian menunjukkan prestasinya, kalian menunjukkan bakat kalian. Nah, itu juga akan diberikan penghargaan. Yang selanjutnya, sanksi. Oke, siapa saja yang akan dikenakan sanksi dan apa saja sanksinya, berupa apa saja? Yang pertama yaitu untuk pelanggaran ringan. Ya, diberikan sanksi. Yang pertama, peringatan dicantumkan sanksi. Gitu, nanti akan diberikan surat peringatan atau diberi peringatan secara lisan dan nanti juga dicantumkan sanksinya apa saja. Yang kedua, menghafalkan ayat atau membaca Al-Quran atau hadis dan menyetorkan kepada wali asuh, wali kelas, guru mapel atau penanggung jawab kaitan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Yang ketiga, C, melaksanakan tugas yang bersifat mendidik. Ya, buat siapa saja sanksi-sanksi tersebut, yaitu untuk pelanggaran berupa 1. Berkata kotor, memanggil orang lain dengan panggilan yang menghina. Yang kedua, membuat kegaduhan pada saat kegiatan. Yang ketiga, makan atau minum tidak islami. Yang keempat, terlambat mengikuti kegiatan. Oke, selanjutnya pelanggaran sedang. Ya, apa saja untuk pelanggaran sedang sanksinya? Diberikan sanksi 1. Surat peringatan 1. B. Menghafalkan ayat atau hadis. C. Melaksanakan tugas yang bersifat mendidik. Ya, apa saja yang pelanggaran yang diberikan sanksi tersebut? Untuk pelanggaran berupa A. Terlambat sholat jamaah kurang dari 3 kali dalam 1 pekan. Kurang ya, kurang dari 3 kali dalam 1 pekan. Yang B, memakai barang milik orang lain tanpa izin. Ini biasanya sering terjadi. Ya, tapi ketika kita kok memakai barang milik orang lain tanpa izin di boarding school, akan tetap dikenakan sanksi.
Ketiga, pelanggaran berat. Ini, pelanggaran berat diberikan sanksi A. Surat peringatan 2 dan 3. B. Memakai rompi khusus pelanggaran. Jadi nanti ada rompi khusus pelanggaran, warnanya merah ya. Jadi nanti siapapun yang memakai rompi itu, oh ketahuan, oh berarti itu anak melanggar pelanggaran berat. Tuh. Yang C. Digunduli bagi santri putra. D. Kerudung pelanggaran bagi santri putri. Nah ini, nanti kerudungnya juga macam-macam. Ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, bahkan ada yang warna merah, tergantung pelanggarannya. Yang E. Pemanggilan orang tua atau wali. F. Skorsing dalam sekolah atau di rumah ya. Jadi nanti skorsingnya bisa di dalam sekolah atau nanti bisa dirumahkan dulu. Untuk pelanggaran berupa apa saja? Yang pertama, meninggalkan kegiatan boarding tanpa izin. Yang kedua, meninggalkan sholat jamaah sebanyak 3 kali. Jadi kalau meninggalkan sholat jamaah sebanyak 3 kali, itu termasuk pelanggaran berat. C. Membawa alat elektronik, gitu, apapun jenisnya, itu pelanggaran berat. Yang D. Keluar asrama tanpa izin. Yang selanjutnya E. Berlaku tidak sopan, tidak senonoh, melecehkan dan menghina orang lain. Ya. Yang terakhir F, yaitu keluar kamar tidak menutup aurat. Jadi meskipun keluar kamar, kita ke lobi asrama harus tetap menutup aurat, pakai kerudung, bajunya yang sopan ya. Sehingga aurat kita tidak nampak. Oke, yang selanjutnya yang keempat yaitu pelanggaran sangat berat. Dikembalikan kepada orang tua atau wali jika A. Telah mendapatkan surat peringatan 3 tetapi tidak memperbaiki diri. B. Mengulangi pelanggaran berat sebanyak 3 kali. Tadi pelanggaran berat sudah diterangkan di atas. Yang C. Bermusuhan atau berkelahi. D. Merokok, berjudi, memeras orang lain. E. Membawa atau mengkonsumsi nabza, narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat terlarang lainnya. Yang F. Berbuat asusila dan melakukan tindak kriminal. Yang poin G. Memalsukan dokumen boarding. Baik, demikian tadi yang sudah kita saksikan bersama. Silakan untuk lebih dicermati dan dipraktekkan berkaitan dengan amali harian yang nanti akan kita laksanakan bersama di boarding school. Bagi yang belum terbiasa untuk bangun pagi, silakan untuk mulai dari sekarang dibiasakan. Sholat jamaah juga dibiasakan sehingga ketika nanti kita masuk ke boarding school kita sudah siap untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Untuk lebih rincinya silakan kalian baca di buku panduan masing-masing. Di situ sudah lebih terperinci, lebih jelas, tinggal dibaca dan dipahami. Baik, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir terdapat banyak kesalahan kata, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.